di YouTube ya. Oke, jadi teman-teman Banyuwangi gitu ya, ada Bu Siti, ada Bu Winas. Di kesempatan sharing kita malam ini, mungkin ada beberapa teman kita yang belum sempat hadir, tapi by the way kita record pertemuan kita sehingga nanti kita bisa share ini lewat YouTube sehingga teman-teman kita di Banyuwangi bisa join gitu ya. By the way, kita udah dalam tahapan pembicaraan melihat progresnya Bu Winas nih. Saya pikir Bu Winas bisa jadi sebuah role model buat teman-teman di Banyuwangi. Ya karena emang sejatinya leadernya Banyuwangi ya Bu Winas gitu ya. Dan di sini hari ini ada Bu Betul. Siti gitu ya. Dan mungkin kondisi yang dialami Bu Siti juga dialami sebelumnya oleh Bu Winas. Karena Bu Winas mungkin 1 bulan 2 bulan belum ada closing waktu itu gitu ya. Dan akhir-akhir ini kita udah mulai lihat di Bu Winas sudah ada foto sama PMD, sudah foto sama PDP, berarti kan closingan udah mulai jalan gitu ya. By the way, sebelum kita nanya Bu Winas Tuti, kita boleh tanya dong Bu Siti. Bu Siti, apa yang terjadi Bu? Kalau kita lihat dari perkembangan Banyuwangi, apa yang Ibu bisa lihat untuk ke depan yang Ibu masih tetap bisa harapkan bersama Bowo Ibu? Boleh sharing sedikit nggak? Ya sebenarnya apa namanya eh, ketika kita yang terutama yang saya rasakan, ketika kita mengadakan acara entah itu workshop atau apa, itu kelihatan kelihatan sekarang ini terjual 3 alat PMD, tapi Ya. PDP belum, ya kan Hmm. Pak? Jadi yang kemarin Pak Jul kan kasih 2 PMD. Nah, terus ini ada lagi orangnya sudah titip uang tapi belum lunas. Jadi 3 PMD-nya, tapi Hmm. PDP belum. Jadi adalah penjualan gitu loh Pak. Hmm. Dari timnya Bu Yuni satu, dari saya satu, terus dari Bu Rika satu. Jadi Hmm. apa namanya kalau istilahnya gini, kalau kita bikin acara itu terpaksa itu pasti ada penjualan. Terpaksa. Ya, Terpaksa ada penjualan. ada penjualan gitu loh Pak. Jadi kenapa kita nggak maksa setiap bulan kan gitu Iya, sebenarnya ya, Pak. iya. Jadi kenapa kita nggak maksa setiap bulan minimal kan bertambahlah 3 titik, 2 titik, 3 titik kan seperti itu sebenarnya. Terus apa namanya? Cuman memang kalau saya istilahnya kalau saya eh, tanya kepada mereka itu kebanyakan mereka itu user gitu loh Pak. Jadi untuk Iya. ya jadi untuk mempunyai apa partner itu kita agak kesulitan karena yang kita temui itu kebanyakan user. Tetapi kan pastilah karena apa? Kita ketemunya sedikit orang. Jadi masih belum ada. Kalau kita ketemunya banyak dari user, nanti pasti kita punya satu pebisnis juga kan gitu Pak. Jadi istilahnya karena kita belum ketemu banyak orang gitu loh Pak. Kita akui kan seperti itu Pak, prospeknya masih terbatas gitu loh. Iya. Terus teman-teman itu, jangankan teman-teman ya Pak ya, teman-teman itu banyak sekali masalahnya. Banyak sekali kalau saya duduk itu, saya aduh kok anu ya Kok masalahnya kok. masalah aja gitu. Ya, iya Pak, kalau saya dengarkan mereka itu, aduh yang ini, aduh banyak sekali masalahnya. Saya sampai-sampai itu mau ngajak ini tadi, Jadi saya berubah. ya jadi berubah karena kasihan ya kalau ini. Jadi saya kadang-kadang juga apa namanya mendengarkan sharing mereka, bagaimana membantu. Tapi saya nggak bisa bantu, Pak. Saya nggak bisa Iya. bantu, saya hanya bisa mendengarkan aja, Hmm. mendengarkan saja. Nah, Hmm. itu kadang-kadang memang melemahkan, Pak. Melemahkan karena Ya, betul. berjuang sendiri tuh, jalan sendiri tuh males gitu loh, Pak. Hmm. Nah, pokoknya semua tim saya itu banyak masalahnya. Tim saya itu banyak masalahnya. Tetapi ya jelas yang utama pasti masalah perekonomian, Pak. Iya, iya, Kalau iya. saya, kalau saya biasa aja. Kalau masalah Hmm. perekonomian, saya sebenarnya biasa aja, nggak punya masalah, punya banyak waktu, terus nggak maksudnya nggak ada kendala kalau saya. Cuman Hmm. nggak punya teman, kayak gitu. Jadi nggak punya teman itu juga masalah. Jadi saya ini bermasalah karena saya nggak punya teman, gitu loh Pak. Nah, terus kalau saya apa namanya kenapa tetap di sini? Nah,
Seperti saya sering sharing sama Bu Win, terus saya juga sharing-sharing sama teman-teman. Lihat, kalau kita di bisnis yang lain, kita keluar itu Iya. pasti modal, kasih tester, kasih apa-apa-apa. Tapi kalau di sini modal paling cuma bensin aja Iya. sama waktu. Tapi kan alat kita sudah punya, gitu Iya. loh Pak. Itu yang saya apa namanya saya akui dari bisnis alat terapi ini. Kemudian Hmm. alat terapi ini juga tambah saudara, gitu loh Pak. Iya. Akhirnya itu kalau misalkan semua orang tuh kepingin Pak, semua kepingin. Duh, kalau nggak mahal ya kepingin ya. Nah, kadang-kadang mereka mendesak saya untuk gimana kalau ngangsur dan sebagainya. Aduh, saya mohon maaf kalau ngangsur saya nggak bisa, saya bilang gitu. Mereka harus cari cara sendirilah. Nah, itu yang kami temui di lapangan. Ya perekonomian di Jawa mungkin sama dengan di Bali, cuman memang agak nemen di Jawa, Pak. Di Jawa ini kan Hmm. istilahnya kan memang tingkat rata-rata penghasilannya kan tidak seperti di Bali gitu loh. Iya. Nah, tapi saya nggak pernah berpikir ya seperti biasa, nggak pernah saya berpikir bahwa kita nggak bisa melampaui Bali, enggak. Iya. Iya. Tetap bisa. Mulai dulu juga saya di asuransi, saya melihat orang di Bali keren-keren, mampu-mampu. Buktinya AM tercepat saya dapat gitu loh Pak. Jadi istilahnya nggak menutup kemungkinan. Nah, cuman memang berbeda kondisinya Pak. Saya juga sering ngomong sama teman-teman. Ya kenapa kok saya nggak greget lagi? Dulu kan saya ada target, ada harus begini anak. Sekarang mungkin karena nggak dikejar seperti itu, jadi terlalu santai gitu loh Pak. Terlalu Hmm. santai. Buktinya nggak ada teman aja, aduh kok males ya nggak ada teman. Dulu Pak, aduh nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, terjang aja, Gas. gas Betul. gitu loh Pak. Nah, Hmm. seperti itu. Jadi kalau kalau di Banyuwangi memang orang-orang ini banyak sekali yang punya masalah. Tetapi itu hanya masalah waktu Pak. Buktinya mereka kalau mereka itu apa tergiur sama bisnis yang lain, saya lihat aja beberapa bulan, kan hasilnya nggak ada. Nah, Iya. akhirnya juga balik ke sini gitu loh. Karena pada dasarnya di sini ini Pak, kalau cuma ngomong masalah uang pasti sudah bosen. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita keluar ke rumah orang untuk apa namanya itu memang istilahnya dasarnya memperkenalkan alam. Tetapi kan tujuannya barangkali orang itu punya masalah dengan kesehatan, nggak punya masalah dengan kesehatan aja, dielus-elus mereka sudah senang. Gitu loh Pak. Nah, jadi istilahnya ya semoga dengan mereka senang itu ada rezeki yang pada diri kita ya semoga di situ dasarnya tetapi membuat mereka senang kan kita sudah punya pahala itu Pak. Iya. Jadi itu yang membuat saya tetap aja saya nggak mau pindah-pindah lah karena saya tahu bisnis yang lain-lain tuh pasti ujungnya di sana. Tapi saya nggak memungkiri bahwa banyak orang yang sukses di dunia lain sana. Tapi Iya. kan ya itu kan mereka, bukan saya. Mungkin saya Hmm. jodohnya di sini sekalipun masih belum Hmm. bisa yang Siap. apa yang kayak Pak Julah gitu loh, masih belum bisa. Ya itu tadi Pak, kurang semangat gitu loh. Kurang semangat sendiri Oke. memang. Iya. Iya. Oke, ya Bu Siti, kita udah dengarkan banyak dari Bu Siti dan tentu saya rasa semua orang pasti punya titik di mana mereka merasakan apa yang juga Bu Siti rasakan gitu ya. Dalam hal ini kita juga ingin dengar sharing dari Bu Winas, gimana caranya Bu Winas bangkit dari kondisi yang juga dialami oleh banyak orang gitu ya. Untuk itu boleh dong kita welcome Bu Winas Tuti untuk Bu Winas sharing di kesempatan yang baik ini. Bu Winas, Ya, Pak Jul. Cayo, cayo, cayo. ayo. Ayo. Go Siti si Cina, 3 negara. Yes, kita akan Tiga ada di negara. kapal pesiar. Ya, ayo Pak Saya Siti. berharap Kita berangkat bersama ya, 3 negara loh. Tidak ada yang Kemarin, ya tidak mungkin ya, semua serba ya mungkin ya. betul. Hmm, Tidak ada yang tidak mungkin ya. Yang penting kita berusaha gitu ya. Kemarin satu betul. negara aja seru, apalagi 3 negara ya gitu. keren. Dia lagian Ah, negaranya keren-keren loh. keren banget. Ah, Ah, Cina. iya, keren banget. Bu Winas, Soalnya kalau apa Bu ya? Winas cerita dari Kapal kondisi pesiar. sukses, saya rasa
apa ya itu oke lah relatif ya. Tapi by the way, gimana cara ibu keluar dari masalah ibu? Karena saya juga ngerasain hari-hari, bulan-bulan di mana saya juga sudah coba kasih motivasi, sharing dan lain-lain. Tapi Bu Winas juga belum pecah-pecah closingan waktu itu gitu ya. Sampai akhir-akhir ini saya mulai lihat ibu ada closingan dan saya doakan semoga closingan ini akan tambah besar lagi, tambah banyak lagi dan lebih banyak lagi. Bu, gimana caranya ngelola kondisi ketika lagi belum ada closingan? Gimana Ya, caranya itu? oke Pak Jul. Eh, apa ya? eh, Mungkin sebenarnya itu dari faktor dalam diri ya. Kalau saya ngerasa begitu. Jadi Hmm. ketika kita belum siap akan sesuatu hal yang besar, Tuhan tidak akan kasih gitu loh. Oke, 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 oke. Jadi Ah, perlu menyiapkan diri ya. ya betul. Jadi ketika kita siap dengan hal yang apa yang kita inginkan dengan wadah yang besar itu istilahnya ya Tuhan kasih loh gitu. Nah itu yang saya Hmm. percayai itu sekarang tuh tinggal kita berusaha bagaimana caranya. Karena mungkin Tuhan ngasih sesuatu dengan mudahnya gitu ya langsung jatuh enggak gitu. Tapi ketika kita mau berusaha jangan berhenti intinya gitu. Tetap mengucap syukur, tetap terima dengan ikhlas, dengan hati damai, hati gembira, ketemu orang jangan dipakai beban, jangan hanya berpikir duit gitu ya, belajar apa ikhlas membantu orang gitu, ya sudah gitu loh, akan banyak pelimpahan yang Tuhan kirimkan gitu Pak Jul, itu yang saya rasa ya. 1 minggu ini ya setiap hari saya uang dapur terbukti Pak Jul, Hmm. nggak saya closing orang terapi ya 100-200 ribu adalah gitu. Nah Hmm. senang banget gitu ya, jadi orang-orang juga merasa terbantu. Yang bisa beli alat mereka saya arahkan membeli alat ya, walaupun istilahnya dia tidak ada kemampuan tapi tetap saya sharingkan Pak Bapak Ya. wajib ada alat gitu ya. Hmm. Tapi saya tidak memaksa juga gitu. Nah siapa tahu nanti Bapak ada alat ini kan investasi kesehatan ya untuk keluarga juga, tidak hanya Bapak yang sehat, Ibu semua pun sehat kalau ada ini gitu. Ya pasti Bu Jolo suatu saat saya pasti saya beli nanti kalau ada gitu dia. Hmm. Ya gitu-gitu Kak Jul mempercayai ketika kita dengan perasaan tenang, damai, ketemu orang itu ya. Jadi jalannya lapang Kak Jul gitu. Hmm. Dulu saya mungkin terlalu ruwet pikirannya itu loh. Terlalu jadi paranormal kayaknya dulu tuh. Dulu jadi paranormal ya, ya. Gimana itu, Bu? Terlalu singkene singketonya gitu loh. Artinya ketemu orang Hmm. dia nggak ada di rumah, nanti dia nolak saya, segala macam lah gitu. Jadi Hmm. eh, apa ya, jadi mental block gitu. Itu yang Orang menghalangi saya. orang Jawa bilang itu seuzon ya. Jadi seuzon ya, Bu ya. Jadi kita sudah berprasangka negatif atau Ya. berperasaan negatif ya. Nah, belajar dari situ lah saya ini sekarang namanya punya prinsip ketika saya datang ke orang, saya tujuannya baik untuk membantu. Entah apa responnya, saya terima gitu loh Pak Jul. Nah, Ya. dengan begitu jadi saya merasa tenang jalan gitu. Ini jalan aja gitu. Itu Hmm. pun kemarin closing tuh saya sebenarnya orang baru yang saya kenal gitu ya. Itu orang Saya baru, awal Bu. orang baru kenal 2 hari lah closing saya itu. Ya itulah Hmm. keajaiban Kak Jul, miracle. Ya. Ya. Ya Ya. itu kemudahan dari Tuhan memang gitu. Ya memang apa ya, saya tidak sengaja jarit baju gitu ya. Saya ke pasar ketemu dia, ibunya jutek awalnya itu. Jutek banget gitu loh saya ngomong gitu, dia kayak nak ngereken gitu. Tapi saya berusaha bagaimana bisa mengambil hatinya karena saya perlu jarit baju gitu ya. Hmm. Ngobrol-ngobrol akhirnya dia welcome. Terus dia Hmm. nanya ke saya gitu, Ibu kerja apa gitu. Saya punya alat fisioterapi, Bu, gitu. Saya aja cerita langsung, dia nanya untuk apa, nggak nanya gitu. Pokoknya alat saya Hmm. bagus banget, Bu, untuk mengatasi masalah kesemutan, kram, kebas, jari-jari kaku itu bisa loh, Bu. Tuh. Oh Ya. gitu. Ah, saya loh jari-jari saya kaku gitu. Tuh pas. Iya pas banget gitu. Nah dia cerita saya baru bulan lalu beli apa matras Happy Dream gitu 23 juta. Terus ibu pakai setiap hari. Ya saya pakai tidur gitu karena hangat rasanya. Terus apa yang ibu rasakan setelah sebulan? Nggak ada efeknya gitu. Lah kan sayang kalau beli gitu mahal-mahal nggak ada efeknya Bu, kayak gitu. Ya Ya. udah gitu dia.
Nah, kalau Ibu mau coba alat terapi saya, ya saya demokan sekarang gitu kan. Hmm. Mau dia, padahal dia mau nutup toko tuh Pak Jul, barang-barangnya sudah dimasukin semua, mau Hmm. pulang ya gitu. Nah, saya terapi, dia ngerasa enak dan dia cerita bapaknya juga mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, Hmm. saya pun ingin bantu bapaknya gitu. Kalau ibunya aja sakit, bapaknya sakit juga kan kasihan gitu loh. Itu yang ada Betul. pikiran saya. Bu, saya izin boleh nggak saya terapi bapak juga, kayak gituin. Kalau ibu izinkan, nanti saya bantu gitu. Oh, boleh Bu Jero gitu. Nah, besoknya saya ke rumahnya disuruh terapilah bapaknya. Nah, bapaknya itu senang banget gitu. Ini baru benar-benar alat terapi ini Bu Jero gitu Ya, dia. Saya banyak punya alat tapi tidak seperti ini rasanya. Ya, artinya yang selama ini itu terapi itu hanya di luar saja. Ini sampai ke dalam rasanya gitu. betul. Dan itu pun beliau bilang, saya hari ini nggak ada uang, Bu Jero, karena saya baru aja beli mobil baru, sepeda motor Hmm. 3 baru, itu semua ada di garasenya Pak Jul. Benar, X-Max, Vespa, Pusio, mobil baru lagi berapa dia habisin duit gitu. Ya tapi saya tidak tidak cepat menyerah gitu. Ya, Pak, ya, itu ya, ya. kan ya tabungan Bapak masih banyak, saya bilang gitu. Pokoknya kalau prinsipnya sama orang itu jangan cepat-cepat percaya kalau dia tidak punya uang. Bener ya? Jadi yang kedua ya karena memang value alatnya kan luar biasa. Jadi Betul, Pak. dibanding sakit, ya lebih baik beli alat ini kan gitu ya. Iya, Bener ya? itu Lanjut dah. lanjut Bu. Ah, Secara psikologi sekarang iya. dengan kondisi saat Ibu belum terlalu ikhlas ketemu orang, masih banyak prasangka negatif, seuzon gitu ya. Hmm. Itu gimana cara Ibu lewat dari kondisi itu? Maksud saya, apa Ibu melakukan sesuatu? Apa Ibu belajar? Apa Bu yang Ibu lakukan? Ya. Ya, yang jelas sih saya banyak belajar mendengarkan Pak Jul dari YouTube. Hmm, Terus dengan sama lagi kondisi saya saat ini Pak Jul kan sempat sama cerita ya gitu. Ya, saya punya pemikiran saya mesti punya motor sendiri Pak Jul karena oke. motor saya udah dipakai Pak Dewo. Ya, ada power of kepepet lah. Oh, ada power kepepet yang membuat Ibu Bagus tidak itu. harus bergerak. Berarti Ya, sebenarnya kayak Bu Siti ini perlu kepepet aja juga ya. Gimana caranya membuat Ibu Siti Yo iya kepepet? lah. Oh, oh, betul itu. Harusnya harus kepepet. benar Pak Padahal Siti. sekarang sudah kepepet. Kurang ngepet aja Pak Siti. Padahal sudah kepepet. Ah, gimana? Wah, makanya benar-benar tuh the power of kepepet tuh membuat kita lari gitu ya. Jadi Hmm, ada sesuatu yang benar-benar saya inginkan gitu. Jadi tidak tidak berpikir sana sini lagi, pokoknya ke depan maju siapa nih siapa siapa gitu Mbak Siti. Pokoknya sehari 2 3 orang tuh pasti TM saya Mbak Siti. Nah, setengkara ya, mudah-mudahan terus saya bisa membantu, diizinkan membantu gitu aja buat janji gitu. Cuman gitu dah, saya planning planning today gitu ya. Ini ternyata bisa lain belok dia. Kayak tadi iya. tuh nggak ada planning ke rumah sakit jadinya gitu. Ya dijalani saja. Yang jelas setiap hari saya punya prinsip hari ini siapa yang bisa saya bantu gitu aja. Iya, Karena Bu. saya merasa hidup ini akan sangat bermanfaat ketika kita bisa Bu, membantu orang. ya, Bu, kan ada nggak pemikiran bahwa mungkin sepakat nggak mungkin kalau kita berbicaranya adalah memang kita harus punya goal gitu ya. Betul. Betul Pak Jul. Karena kalau saya perhatikan orang-orang yang cuman berpikirannya adalah di bisnis ini adalah memang hanya tebar manfaat tanpa Hmm. menuliskan goal, Hmm. ya memang goalnya nggak pernah terjadi gitu. Betul. Karena itu Setuju nggak tidak Ibu ada dengan pemikiran. setuju nggak Ibu dengan pendapat itu? Iya, betul, Ya, betul. ya, Ya, ya kalau nulis goal ya, goalnya yang memang realistis, bisa dicapai ya Pak. Jadi supaya nggak capek mikirnya. Istilahnya Oke. sekali sederhana kayak Bu Wining tadi, misalkan beli motor ya Bu ya. ya. Itu jelas di kepala Mbak Siti. Ya, pasti Nah, capek gitu. sekarang kita di sini kan poinnya adalah juga baru bisa menghasilkan uang kalau kita ngomongin uang yang besar ya. Kalau uang dari hasil mungkin terapi atau hasil dari jualan produk-produknya kan kalau kita ngomongin kohostrum itu
ya kita patut bersyukur juga lah kita dapat uang dari situ. Tapi kalau kita ngomongin uang besar kan memang dari closingan. Buat Ya. ibu penting nggak menuliskan closingan sebenarnya. Karena jujur ya, saya flashback ke diri saya ya. Kan saya selalu menuliskan angka 10 PMD dan 10 PDP tiap hari. Jadi di doa saya itu selalu ada 10 PMD, 10 PDP setiap hari itu saya masukkan ke dalam afirmasi dan doa. Ya memang itu belum terjadi mungkin waktu awal-awal saya jalanin ya. Tapi kayak hari-hari ini kan Ibu bisa lihat progresnya The Champion kan bergerak sangat masif gitu ya. Benar. Kadang memang impian itu tidak realistis, Bu. Maksudnya goalnya itu tidak realistis. Tapi kalau kita nggak pernah menuliskan, maka itu juga nggak akan pernah terjadi. Ya. Maka maka kalau ini saran ya, kalian tetap harus buat kayak goal hari ini closing 1 PDP, 1 PMD. Pokoknya tulis saja dulu seperti itu. Setelah itu tugas kita adalah melakukan dan mendoakan serta selalu berprasangka positif. Contoh pada saat satu hari belum terjadi, besok juga kita mendoakan yang sama. Besoknya belum terjadi, besoknya juga kita doakan yang sama. Belum terjadi juga, lakukan doa yang sama, sama tindakan yang sama. Lama-lama impiannya terjadi kok. Ya. Contoh lah kalau saya agak besar ngomongin ya, 10 PDP terjadi setiap hari, 10 PMD terjadi setiap hari dengan mudah dan menyenangkan. Memang mungkin di beberapa hari belum terjadi, tapi saya kuat aja, saya percaya bahwa itu terjadi dan ternyata terjadi juga gitu loh, Bu Siti sama ya, Ya, ada Bu Rika juga di sini ya. Jadi Bu Rika, halo, selamat datang. Nah, Bu Rika. Maaf baru join Gak karena apa-apa. hujan di jalan. Jayo jayo. Kayak Jayo. Kita lanjut ya bicarakan ya. Sekarang balik sini lagi. Oke ya. Nah, jadi pentingnya kita menaruh goal itu adalah hal yang memang harus ditaruh dulu, Bu Siti. Bu Siti kalau nggak pernah berani naruh goal, contoh Ibu ngomongin grup, Ibu bukan kerja sendiri lagi. Contoh lah, contoh ini sederhana saya bicara ya. Kita minta air sama Tuhan. Tuhan kasih saya air. Tapi kalau Ibu nggak pernah taruh ember, Ibu nggak pernah taruh apa namanya gelas, atau mungkin Ibu nggak taruh bak yang lebih besar, maka dia nggak akan pernah bisa dipenuhi, benar ya? ya betul Pak. Ya, sekarang Ibu punya wadah yang sebenarnya besar. Ibu sudah jadi sapir medal. Kalau sapir medal, secara perhitungan setidaknya setiap bulan itu bisa closing 20 PMD kiri, sorry, 20 PMD atau 20 PDP setiap bulannya, Bu. Tapi karena Ibu nggak pernah menuliskan doa itu nggak pernah terjadi. Karena ibaratnya sama, kita mau naik taksi, tapi kita nggak pernah kasih rute. Bukan rutenya, kita nggak pernah kasih goal akhirnya kita mau kemana gitu loh Bu. Saya nggak mungkin akan sampai ke Banyuwangi kalau saya tidak tulis, kemudian saya afirmasi, dan saya agendakan saya ke Banyuwangi. Bener ya? Bahwa dalam Ya, proses perjalanannya ada masalah, ada tantangan yang saya harus hadapi, tapi goal saya udah jelas. Dan luar biasanya alam semesta, Allah atau Tuhan akan membantu proses mewujudkan itu gitu loh. Karena kita sudah menaruh embernya, ibaratnya kita sudah merasa layak menerima itu dan ngomongnya adalah Tuhan terima kasih 10 PMD terjadi dengan mudah dan menyenangkan minggu ini gitu misalkan. Jadi di setiap harinya doa Ibu Siti adalah Tuhan terima kasih ya 10 PMD terjadi dengan mudah dan menyenangkan di bulan atau di minggu ini. Ibu dengan cara seperti itu maka rezeki yang lain juga lancar nggak? Karena ya, lancar. yang lain juga bisa bergerak. Ada Bu Rika yang bergerak, ada Pak Hari yang bergerak. Jangan-jangan Pak Hari dan Bu Rika yang closingannya belum begitu maksimal, sebabnya karena doanya Bu Siti masih kecil gitu loh. Bu Siti sebagai founding leadernya di Banyuwangi, ya kan, belum menyiapkan wadah yang besar buat tim-tim di Banyuwangi, sehingga di tim Banyuwangi nggak lancar juga rezekinya gitu loh Bu. Ya betul. Ya kan? Ya Ya, betul. ini contoh terjadi sama saya waktu awal-awal saya jalanin bisnis ini.
Sama istri selalu doa, Tuhan terima kasih 10 PMD terjadi dengan mudah dan menyenangkan minggu ini. Hari demi hari saya lihat progresnya. Mungkin belum tercapai, tapi minggu depannya mungkin juga masih struggle, tapi saya tetap berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih 10 PMD terjadi minggu ini dengan mudah dan menyenangkan. Akhirnya di minggu ketiga terjadi. Artinya kan mana yang realistis, mana yang di pikiran dulu harus dikuatkan. Karena yang apa-apa yang menjadi kenyataan adalah apa yang ada di pikiran kita dulu gitu loh. Karena kalau di pikiran saja belum terjadi, bagaimana itu bisa diwujudkan nyata? Kalau di pikiran aja kita sudah ragu banyak, bagaimana itu akan terjadi dalam kehidupan nyata kita gitu loh, Bu. Maka saya jujur, Ibu Siti sebagai founding leadernya di Banyuwangi, Ibu adalah orang yang harusnya paling kuat di antara teman-teman. Ibulah yang harus menyediakan wadah yang lebih besar agar rezekinya teman-teman Banyuwangi ini lebih besar gitu loh. Karena kalau ibu saja nggak menaruh ember atau bahkan menaruh bak yang lebih besar untuk nampung rezeki teman-teman Banyuwangi lewat Bohoi, maka yang lain jadi seret, yang lain jadi berat gitu loh, Bu. Karena ibu sendiri tidak menyiapkan wadah itu. Itu yang ini menurut cara pandang saya, bagaimana alam atau Tuhan akan membantu kita mewujudkan rezeki kita, ya kan? Dengan kita ibaratnya lebih berikhtiar ya Bu ya, lebih Ya, menaruh itu sebagai sesuatu yang sudah nyata terjadi dan tugas kita adalah tinggal hanya melakukan implementasi kerjanya aja. Dan setelah itu kita sudah nggak usah lagi khawatir apakah itu tercapai atau enggak. Kita sudah sangat percaya bahwa itu sudah tercapai di pikiran kita gitu loh. Karena apa-apa yang sudah kita percaya tercapai di pikiran kita, itu akan lebih mudah untuk terjadi. Itu loh Bu, Bu Siti. ya, Ibu bisa dapat ya. Saya rasa ya, Ibu Winas juga berangkat dari kondisi di mana Bu Winas sudah mengikhlaskan pencapaian dia. Tuhan terima kasih satu PMD, satu PDP terjadi hari ini. Mungkin hari ini nggak tercapai, tapi kita tetap aja melakukan, benar ya? Besok kita memiliki pengharapan yang sama, kita memiliki keyakinan yang sama. Besoknya nggak terjadi lagi. Besoknya kita memiliki pengharapan yang sama. Kita doakan yang sama. Kita terima kasihkan kepada Tuhan bahwa ini terjadi. Mungkin besoknya juga belum terjadi, hari itu nggak terjadi. Besoknya kita doakan lagi. Tapi tentu pasti dengan kita membicarakannya, kita mendoakannya. Masa sih ibu nggak melakukannya, benar ya? ya, Pasti ibu akan melakukan. Tiba-tiba ibu punya semangat. Tiba-tiba yang biasanya satu hari kita nggak berangkat ketemu orang, tiba-tiba sekarang jadi happy ketemu orang. Benar ya? Kenapa? ya, Karena ibu sudah merasa mendapatkannya. Jadi pada saat ibu sudah merasa mendapatkannya, tiba-tiba segala urusan jadi lebih mudah. Oke ya Bu ya. Ada Bu ya, Aini Bu. juga. Selamat datang Bu Aini. Halo. Silakan, Bu Bu Rika. Aini. Selamat Halo, datang. Bu Winas, saya. boleh boleh mungkin ditegaskan lagi nggak dengan apa pengalaman Ibu tentang pentingnya menaruh goal untuk itu bisa terwujud, bahkan ketika itu sebelumnya agak sulit untuk dicapai, dan akhirnya Ibu percaya bahwa itu bisa dicapai. Gimana tuh Bu, menurut Ibu? Ya, betul banget Pak Jul. Jadi ketika kita punya goal yang jelas ya, tergambar di pikiran itu, walaupun seperti kata Pak Jul tadi, belum oh, hari ini belum, besok belum, tapi benar-benar Tuhan wujudkan gitu loh. Jadi tetap menaruh apa tetap punya keyakinan bahwa itu suatu saat pasti akan terjadi gitu. Dan Pak Jul terus mengingatkan itu gitu. Itu yang saya ikuti Pak Jul. Gitu. Saya meyakini itu walaupun hari ini belum terjadi tapi saya tetap yakin pokoknya jalan-jalan aja. Kayak tadi itu udah closingan PDP itu saya nggak nyangka juga gitu loh. Tapi saya ikhlas aja gitu. Ya mungkin pasti suatu saat di saat yang tepat Tuhan kasih gitu aja. Saya tidak pernah mikirin pokoknya ketika orang tertarik saya ikhlas gitu loh. Saya pokoknya berserah aja sama beliau gitu.
dan tetap menyemangatkan diri dengan mendengarkan video-video yang memberikan motivasi bagaimana uh, hidup berkelimpahan, bagaimana uang datang ke kita gitu loh Pak Jul. Saya selalu dengarkan itu walaupun saya bangun tidur, sambil saya masak, sambil saya setrika, punya kegiatan sehari-hari ya. Walaupun saya nyuci, saya dengerin itu gitu loh. Saya nggak pernah dengerin video yang istilahnya Ya, kusip gitu, nggak pernah saya gitu. Dan saya jadi percaya ya, berkenan dan dukungan alam semesta, semua ya. akan terjadi itu aja. Ya, Jadi berserah aja sama. saran saya teman-teman Banyuwangi itu tonton YouTube Energi Kuantum yang saya udah share di YouTube ya. Jadi teman-teman eh, dengarkan aja itu daripada maaf eh, apa namanya kita tidak mendapatkan motivasi sama sekali, mending dengarkan itu. Karena nanti dengan dengarkan itu, memahami itu, tiba-tiba kita jadi klik, oh ternyata kalau kita berpikir seperti ini, kejadiannya begini. Kalau kita berprasangka begini, kejadiannya begini. Jadi itu akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan, karena lagi-lagi sukses itu adalah bukan tentang apa-apa, sukses itu tentang kebiasaan. Bagaimana merubah kebiasaan. Ketemu orang yang menolak, kemarin kan ada sharing dari jaksa ya, dari istri jaksa. Istri jaksa itu dalam 1,5 tahun dia mencapai diamond. Kemudian dia juga sudah menerima reward ya. Dia bilang, apakah dengan jabatan dia sebagai istri jaksa dia nggak pernah ditolak jalankan bisnis ini? Ya dia juga pernah ditolak. Tapi pada saat ditolak, dia sudah menghilangkan egonya. Kadang-kadang kan yang membuat kita bergerak, kadang-kadang yang membuat kita semangat, kadang-kadang yang membuat kita mau ketemu orang, mau sharing sama orang itu kan sebenarnya pertempuran antara diri kita dengan ego kita, benar ya? Ya, Kadang-kadang ego kita itu pingin, ah kamu ngapain, so kok sibuk banget, kamu mending di rumah aja, kamu ngapain, kan mending kamu santai aja, benar ya? Jadi orang bilang kalau orang orang Jawa bilang apa setan, benar ya, seton ya. Jadi benar. setannya ini yang apa namanya menarik kita untuk kamu diam aja, kamu santai aja, kamu nggak perlu bekerja keras, ngapain kamu harus kerja keras, benar ya? Iya kan? Tapi Ya, benar. lagi-lagi, apakah kita bisa mengalahkan ego kita tadi, mengalahkan setan itu tadi gitu, ya kan? Untuk ya saya harus bangkit lah, ya kan? Saya harus sukses di POW, ya kan? Cari role model orang sukses di POW, ya kan? Ketemukan role model itu lalu jadikan dia, oh ya kalau Bu Lili bisa hasilkan 10 miliar dalam 2 tahun, apa nggak layak untuk jadikan role model gitu? Seorang ibu rumah tangga, ya kan? Yang punya 5 anak, yang bisa sukses menghasilkan 10 miliar dalam 2 tahun itu kan Bu Lili, benar ya? Ya, Bu Lili prinsip kerjanya adalah tidak ada yang menolak dia, yang ada adalah mungkin cuma penundaan. Jadi ya, penolakan itu adalah closingan yang tertunda. Jadi buat dia tidak apa-apa. Cuman memang perlu dipelajari tentang strategi closing itu sebenarnya. Jadi kalau Anda sudah melihat orang yang tertarik sama alat ini, omongan Anda apa agar closingnya lebih cepat, benar ya? ya. Bu Winas, boleh share nggak sedikit? Pada saat orang sudah melihat, Ibu melihat gejala-gejala orang tertarik, kira-kira apa arahan yang Ibu sampaikan? Kalau saya pribadi lebih ke pendekatan gitu Pak Jul. Hmm? Intens saya deketi dia gitu. Saya datangi ngobrol gitu loh Pak Jul untuk Ya, halo. Ya Kusno. gitu. Jadi lebih Sore ke Pak Jul. sebenarnya. Sore. Husnul ya, selamat datang Bu. Ya lebih ke trust Pak Jul, trust. Jadi kalau dia sudah percaya sama kita, ngobrolnya nyaman, dan dari terapi itu dia merasakan, itu lebih mudah Pak Jul, gitu loh. Jadi itu selama saya jalani ya gitu. Bu Dewi ini sebenarnya Pak Jul, kakak iparnya dia itu sudah member 2 bulan lalu loh, yang saya closing PDP hari ini ya. Ya, Itu katanya udah member, udah beli PDP PMD juga, terus dia diajain gitu. Benernya dia itu semangat kali ngajain supaya saya ikut dia Bu Jero, tapi saya bilang saya mau ikut Bu Jero aja karena Bu Jero jelasinnya lebih detail, saya lebih ya. ngerti ya.
dan deket juga gitu kan. Nggak mungkin kalau saya nanti nggak bisa pasang alat, nggak mungkin nunggu mbak dari Gianyar ke sini gitu dia. Nah itulah, jadi ada kepercayaan orang ke tiang juga gitu. Itu namanya penting banget, namanya hubungan baik Pak Jul gitu. Ya. Nah, Pastinya. saya kasih strategi sedikit ya teman-teman, Bu Aini, Bu Siti, gitu ya. Jadi sebenarnya closing, lagi-lagi closing itu adalah Ibu mesti pikirkan seperti apa yang saya tadi sudah share ya. Jadi kayak kita mukul batu. Ini ada batu besar nih, kita pingin mecahin batunya, benar ya? Kita pingin mecahin batunya. Pukulan pertama nggak kelihatan ada tanda-tanda pecah, benar ya? Ya, Pukulan kedua nggak kelihatan juga tanda-tanda pecah. Sama seperti kita prospek, ketemu sekali belum, tuh. ketemu dua kali mulai kelihatan ada tensi. Sama Ya, kayak tadi kita ngomongin memecahkan batu itu. Tapi begitu dengan semangat yang sama di pukulan ketiga, mungkin di dalamnya sudah mulai ada retakan, benar ya? Ya ya, sama ketika kita misalkan sangat yakin bahwa orang ini punya potensi untuk dia beli, maka tugas kita kan membuat orang itu trust. Jadi kan poinnya ada tiga hal yang kita harus eh, apa ya. prospek yang layak lah untuk kita temui. Yang pertama adalah orang yang butuh. Kalau kita berbicara orang yang butuh, kira-kira semua orang nggak butuh alat ini. Semua ya. Semua butuh. Benar ya? Yang Ya, kedua, dia punya kemampuan belanja nggak? Itu dulu. Lihat dari misalkan apa di rumahnya ada motor kah? Di rumahnya ada mobil kah? Berarti kalau di rumahnya ada motor, ada mobil, dia punya kemampuan beli nggak? Punya pasti. kemampuan beli. Yang ketiga adalah punya trust. Dia percaya sama kita. Nah, tapi kalau orang yang kita temui ini orang yang nggak percaya sama kita, ya udah pasti nggak bisa. Benar ya? Jadi kita butuh orang yang trust. Yang keempat adalah orang yang merasa bahwa alat ini adalah alat yang urgent untuk dia punya. Jadi pada saat kita bisa membuat orang itu urgent untuk memiliki alat ini, maka dia akan merasa, oh ya urgent. Kenapa alat ini urgent? Kalau Bu Aini atau Bu Rika atau Bu Siti, kalau ditanya kenapa sih alat ini urgent harus dimiliki? Ya kalau ditanya seperti itu sebabnya adalah karena alat kita bekerjanya di darah. Benar ya? Sementara pengentalan darah bisa terjadi kapan saja. Ya kan? Ada seorang artis jam 12 malam masih syuting, jam 4 pagi udah kena stroke. Berarti butuh waktu hanya 4 bulan, 4 jam, akhirnya orangnya stroke. Benar ya? Tapi kalau misalkan jam 12 malam itu dia terapi alat PDP, ya barangkali dia nggak akan jadi stroke. Kenapa? Karena darahnya sudah terurai, benar ya? Berarti kalau teman-teman bisa lihat seperti itu, berarti alat ini adalah alat yang urgent bagi semua orang. Karena kita nggak pernah tahu. Temannya Bu Aini punya darah juga, punya jantung juga. Temannya Bu Kusnul punya darah juga. Temannya Bu Rika punya darah juga. Benar ya? Punya jantung juga. Bisa nggak mereka jantungnya berhenti atau jantungnya terjadi serangan jantung? Karena darahnya terjadi pengentalan. Nah, kalau sekarang kita melihat seperti itu, bisa nggak orang yang tahu permasalahan ini kita ungkapkan, lalu orang itu jadi merasa bahwa, iya ya, alat ini urgent ya, alat ini harus segera saya miliki ya. Nah, jadi menjadi penting, menjadi urgent adalah ketika Anda bisa menyampaikannya. Jadi jangan jangan sampai Anda presentasi datang ke orang, Anda cuma tempel-tempelin atau Anda elus-elus pakai apa namanya? Pakai eh, slop, Anda nggak sempat edukasi, Anda cuma diam-diaman aja. Anda cuma terakhir nanya gimana, enak nggak? Gitu aja yang Anda tanya. Harusnya dalam sesi Anda ngobrol apa melakukan terapi demo alat tadi, Anda juga harus membicarakan betapa pentingnya darah, betapa pentingnya orang menjaga darahnya. Karena apa? Pengentalan darah terjadi setiap 8 jam. Jadi pada saat hari ini jam misalkan jam 4 dia di terapi, maka 8 jam lagi darahnya pengentalan lagi.
Berarti kalau begitu ceritanya dia harus punya alatnya nggak? Itu yang harus Anda omongin. Maka dalam sesi presentasi, dalam sesi pendekatan kepada orang, yang harus Anda omongin adalah bahwa kebutuhan dia akan mengambil tindakan segera. Caranya lagi apa? Anda tinggal bukakan video testimoni. Pak, ini ada testimoni orang kena serangan jantung, pasang ring. Dan sekarang pasang ring ini dia sudah normal lagi kondisi darahnya. Pertanyaan saya, kalau Bapak tahu informasi ini lebih awal, apakah Bapak akan menunggu risiko jantung dulu terjadi, baru beli alat ini? Atau menggunakan alat ini untuk tindakan pencegahan, gitu loh. Bisa kebayang ya, Bu Rika, Bu Aini, sama Bu Siti, kebayang ya? Jadi pada saat kita melakukan demo alat, Anda harus bicara, Anda harus diskusi kepada mereka betapa pentingnya orang punya alat. Nah, lalu kita akan ngomong lagi. Contoh saya ngomong sama Bu Rika. Bu Rika, saya udah lakukan terapi ini, sudah demokan Ibu alat, Ibu sudah juga merasakan gimana rasanya, lebih nyaman nggak? Lebih enak nggak? Lakukan kayaknya Oke ya, nah itu pertanyaannya. enak. Itu yang Anda lakukan. Yang kedua adalah Bu Rika, Tapi menurut Bu Rika, kalau Gaisa memang Ibu sudah merasakan nyaman, sebenarnya apa yang terjadi? Darah Ibu sudah membaik. Darah Ibu akan lebih lancar lagi. Ibu bisa memperlihatkan misalnya gambar darah. Ya kan ada tuh darah sebelum dan terapi dan sesudah itu kan kalian punya tuh. Tinggal tunjukkan kepada orang itu ini loh terjadi darahnya sebelum terapi dan sesudah terapi. Ya kan? Nah, setelah Anda kasih tahu itu, ceritakan itu, Anda bilang, Bu Rika nih, kalau misalkan kondisinya seperti ini, penting nggak alat ini Ibu punya? Sampai dia menganggukkan kepala. Tugas Anda apa? Angguk, angguk. Ingat loh ya, diperhatiin ya. Jadi kalau begitu Anda bilang, Bu, menurut Ibu penting nggak Ibu punya alat ini di rumah, ya kan? Karena dengan apa yang saya jelaskan, bahwa darah kita bisa terjadi pengentalan lagi setiap 8 jam. Menurut Ibu pentingkah ini Ibu miliki? Kalau dia belum anggut-anggut kepala, Anda harus anggut gini. Nanti dia nggak tahan untuk dia nggak angguk-angguk. Jadi berat buat dia. Dia nggak mungkin begini, bener ya? Dia pasti nanti ikut juga. Bener, bener kan, Bu? Nah, kalau menurut Ibu alat ini penting, pertanyaan saya, urgent nggak Ibu punya? Maksud saya gini, kita kan nggak pernah tahu masa depan. Kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi 2 jam, 3 jam, 4 jam ke depan. Tapi kalau hari ini alat ini ada di rumah Ibu, maka Ibu bisa melakukan terapi setiap saat. Sehingga Ibu bisa memastikan bahwa kualitas darah Ibu tetap baik. Oke, Bu ya? Nah, kalau begitu ceritanya, menurut Ibu, apakah penting untuk alat ini Ibu miliki nanti apa sekarang? Ingat, apapun jawaban yang Anda mau, itu harus terakhir Anda omongin. Apakah penting untuk Ibu miliki alat ini nanti apa sekarang? Nah, kalau dia belum jawab sekarang, ingat tugas Anda lah angguk-angguk. Sekarang aja deh Pak, sekarang. Benar ya? Nah, kalau gitu ceritanya, boleh nggak saya minta KTP Ibu? Ya kan? Lalu apakah Ibu akan melakukan transaksinya pakai cash atau transfer? Oh, ingat selalu kasih dua pilihan. Cash, cash nggak ada, transfer aja dah sudah transfer. Udah mana rekeningnya, benar ya? Oke ya teman-teman, kebayang ya? Jadi proses closing itu terjadi kayak kurvanya itu naik gini loh. Jadi statistiknya harus naik begini. Makanya orang-orang yang datang ke orang lain tapi tidak punya energi nggak bisa closing. Kenapa Bu Winastuti sekarang closing? Karena sekarang Ibu Winas punya energi. Lihat wajahnya, lihat ya. Lihat wajahnya. Wajahnya gembira nggak? Kenapa wajahnya cerah begini? Wajahnya yang Wajah cerah. banyak duit, Pak. Iya, Wajah benar ya? duit, Benar ya? wajah sukses. Iya kan? Kalau wajah kita cerah, kalau energi kita bagus dan besar, maka energi kita akan mengalir ke orang lain. Tapi kalau Anda datang ke orang, energi Anda lagi turun. Anda lagi stres, Anda lagi down,
Anda lagi pokoknya apa baper, Anda lagi banyak pikiran. Ingat kalau datang ke orang masalahnya ditinggal dulu di rumah. Jangan datang ke orang Anda bawa masalah. Nanti kalau datang ke orang bawa masalah yang ada terakhir ngapain? Nggak jadi demo alat, yang jadinya cuma curhat. Iya yo, iya sama yo. Aku juga begitu. Iya, iya. Jadi akhirnya curhat. Nah, gimana? Anda mau closingin orang, Anda butuh energi, tapi karena Anda down, Anda punya apa energi yang kecil, akhirnya Anda malah curhat gitu loh. Makanya saya selalu ngomong kepada teman-teman, hindari sikap di bawah garis. Bu Aini sudah kita sering ngomongin ya, sikap di bawah garis itu kira-kira apa aja Bu? Suka mengeluh, benar ya? Suka beralasan, Panjul, hujan. Oke ya. Suka pembenaran. Oh, Pak Jul kan bisa sukses. Orang Pak Jul pintar ngomong. Kalau saya enggak. Nah, gimana? Anda mau sukses, tapi Anda masih di bawah garis. Anda masih suka mengeluh, Anda masih suka menyalahkan, Anda masih suka pembenaran diri. Wajar kalau saya nggak sukses karena saya nggak ada yang support. Nah, leader saya jauh, saya nggak pernah ditemani. Ya kan? Akhirnya yang ada baper, Anda nggak jadi sukses. Karena orang sukses itu adalah orang yang di atas garis. Nah, ini penting nih pelajarannya. Bu Siti, orang yang di atas garis itu yang seperti apa? Ya pastinya satu menganggap bahwa kita sama. Jadi kalau Pak Ju bisa, harusnya kita juga bisa gitu Pak. Minimal seperti itulah. Karena sama-sama kita pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu loh Pak. Tapi harus kalau Pak Ju bisa, harusnya saya bisa gitu loh Pak. Apalagi Bu? Bu Rika deh, Bu Rika. Bu Rika, Ya, orang-orang dengan sikap mental di atas garis itu seperti apa? Orang-orang yang sikap mental di atas garis itu, Pak, yang positif minded ya, Pak ya. Hmm. Artinya apapun yang dilakukan selalu memberikan kebaikan dan manfaat. Hasil nomor dua. Ya, oke ya. Bagus, Bu. Oke ya, Bu Rika. Saya sempurnakan aja. Jadi, orang-orang di atas garis itu adalah orang yang berkeyakinan. Dia yakin, karena anggap aja kalau misalkan Anda lagi bawa motor, Anda mau tujuannya jelas. Kira-kira yakin nggak di jalan? Coba Anda bawa motor, tapi Anda nggak jelas Anda mau kemana. Anda sendiri nggak yakin. Begitu nggak yakin, bisa nggak kejadian di jalan? Bisa. Jadi keyakinan itu adalah hal yang paling penting. Maka di bisnis ini belajarlah untuk mencari keyakinan sekarang. Maksudnya apa? Oh itu bagus nggak sih? Ya kan? Market marketing plan-nya bener nggak sih? Bagus nggak sih? Perusahaannya kuat nggak sih? Emang bener tuh kita bisa dapat uang banyak di POE. Bener nggak? Cari tahu. Keyakinan yang besar, makanya Anda harus belajar tentang marketing plan. Karena begitu Anda menjadi pribadi yang berkeyakinan, yakin yang Anda bawa, nular nggak ke orang? Contoh Bu Rika datang ke orang. Bu Rika nggak yakin. Ya, ya, nah yakin Begitu harus ditanya, yakin. Bu, ini emang PMD bagus ya? Kayaknya sih ya, bagus sih kayaknya. Nah, gimana ya kita mau meyakinkan orang sementara kita ngomongin kayaknya. Di POE bener nggak kita bisa menghasilkan uang? Ntar dulu saya tanya dulu sama Bu Siti, beneran nggak sih? Jadi kita sendiri nggak yakin gitu. Begitu ditanya lagi, Bu Aini, kira-kira PDP itu bisa membantu kesembuhan saya nggak? Pak, saya sih sudah pakai Pak, anget-anget rasanya. Nah, kan nggak bisa. Benar ya Bu ya? Jadi kalau kita datang ke orang sementara kita tidak berkeyakinan, maka yang ada mata kita itu nggak bisa di apa nggak bisa di maksudnya mata itu udah menunjukkan gitu. Tapi kalau kayak Bu Inastuti datang ke orang jedeng, begitu orang tanya yes 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 yakin,
itu nilai closingnya akan lebih tinggi. Jadi yang pertama itu kita perlu sikap ya yakin dulu. Yang kedua adalah belajar bertanggung jawab. Teman-teman, di dunia ini apa yang menyebabkan kita bisa menjadi orang yang lebih tinggi lah cara pandang, tingkatan, dan penghasilannya. Yang menyebabkan adalah keberanian kita untuk mengambil tanggung jawab lebih. Semakin besar tanggung jawab yang diambil oleh orang, maka Tuhan akan memberikan dia posisi lebih tinggi. Tapi kalau Anda tidak berani mengambil tanggung jawab lebih, maka Anda nggak akan pernah menjadi tinggi. Contoh, teman-teman mau nggak jadi emerald? Mau nggak berangkat ke CTC China? 3 negara mau? Mau? China, Mau Jangan. dong. naik cruise ke Korea, lalu naik cruise lagi ke Jepang. Mau nggak? Wes, Mau, mau. mau. Ya. Nah, pertanyaan saya, semua orang juga ditanya mau. Ya kan, benar kan? Ya. Tapi adakah kita memiliki tanggung jawab untuk kita mencapainya? Jadi mau, iya benar. Awalannya adalah mulai dari mau. Tapi pertanyaannya adalah kita tanggung jawab nggak dengan aktivitas kita? Yo, yo, yo. Terus supaya Karena asal. kalau kita berbicara untuk kita bisa sukses sampai berangkat ke City Cina, itu kan setidaknya kita punya tanggung jawab yang sangat besar sebenarnya untuk mensukseskan 2 orang di bawah kita capai. Contoh Bu Siti ingin berangkat ke Cina. Bu Siti harus bagaimana caranya membuat 2 orang atau 3 orang yang hadir di Zoom siang ini, Bu Aini, Bu, Bu Kusnul, Bu Rika, harus berangkat. Bu Siti lah orang yang harus bertanggung jawab kepada 3 orang ini untuk berangkat. Cuman Bu Aini, Bu Kusnul, dan Bu Rika juga punya tanggung jawab, benar ya? Tanggung jawabnya apa? Kalian juga harus bergerak. Kalian juga harus implementasi kerja. Karena kalau kalian nggak implementasi kerja, kalian juga nggak akan tercapai, benar ya? Karena kita berangkat itu dalam periode eh, challenge di bulan Januari, Februari, Maret. Harus ngomset 400 juta kiri, 400 juta kanan. Atau kalau dihitung-hitung 45 PM di kiri, 45 PM di kanan. Banyak nggak itu? Banyak. Tapi kalau kita tidak percaya sama, Anda percaya nggak sama keajaiban? Saya, ya. Keajaiban bisa terjadi nggak? Bisa. Kalau teman-teman tidak percaya sama keajaiban, sebenarnya sama dengan teman-teman tidak percaya sama Tuhan. Benar ya? Ya. Apa orang bilang eh, alam alam apa? Alam apa? Bawah sadar. Pokoknya segala sesuatu itu bisa terjadi itu apa? Bahasa Alam, bahasa ininya bahasa bahasa Arabnya itu apa? hah? Bahasa apa? Alam akan merespon apa yang kita pikirkan. Kum kum tayakum apa? Maupun fayakun. Oh, kun payakum, benar ya? Kun Ya, payakum ya. ya. Fayakun. Nah, kun Jadi, payakun. maka jadilah. Kun payakum, benar ya? Kun, kun. Iya kan? Jadi kalau kita percaya terjadilah. Tapi kalau teman-teman tidak percaya, ya nggak terjadi. Bu Aini bilang, nggak mungkin. Orang saya udah setahun di POW juga, saya belum banyak closing, gitu misal. Berarti kan nggak pernah terjadi, Bu. Karena apa? Kenapa dia nggak terjadi? Karena Ibu Aini sendiri nggak meyakini itu terjadi. Tapi kalau Bu Aini meyakini, bisa nggak ntar tiba-tiba keluar, lalu ketemu orang, ternyata orangnya yang Ibu temui kayak saya nih. Plek kayak saya. Ya kan? Pokoknya nggak bisa diam orangnya. Karena tugas Ibu cuman ketemu 2 orang seperti saya. Kalau Ibu dapat 2 orang seperti saya, udah aman hidupnya. Bu, rekening gendut sudah. 100 Ada juta, dunia. 200 Amin. juta masuk setiap bulan. Tapi syaratnya Ibu harus ketemu orang seperti saya. Benar ya?
Akan tetapi menemukan orang seperti saya, ibu butuh ketemu banyak orang nggak? Iya. Jadi akan ketemu si A, si B, si C. Mungkin ada menolak, ada menolak, ada menolak. Ibu terus aja melakukan. Sampai suatu saat ketemu. Bener, ini kayak Pak Jul nih. Udah nih. Nih, gitu. Atau ini kayak Bu Lili nih. Persis banget kayak Bu Lili. Bener. Ibu bisa buat dua orang seperti itu. Sukses sudah ibu. Tapi ini aku Pertanyaan saya, apakah 45 PM di kiri dan 45 PM di kanan ini dari kerjaannya Bu Aini saja? Enggak. Apakah pekerjaannya dari Bu Kusnul aja? Enggak. Apa tidak. pekerjaannya dari Bu Siti aja? Enggak. Ini adalah pekerjaan dari orang-orang yang ada dalam tim kita. Yang hari ini mungkin belum jadi tim kita. Suatu saat jadi tim kita gitu loh. Bisa kebayang ya rahasianya ya. Ya, Jadi kun payakun. kun fayakun. Ya kan? Apapun yang Anda pikirkan terjadi. Kan gitu ya. Jadi jangan jangan suka percaya, kemarin juga nggak bisa. Udah itu lewat. Sekarang udah punya ilmunya, benar ya? Ilmunya Iya. adalah kun payakun tadi, benar ya? Ilmunya adalah ketika apapun yang kita pikirkan dan kita pertanggungjawabkan untuk kita lakukan secara konsisten, ditambah dengan doa dan selalu prasangka positif, tidak seuson, tidak yang belum apa-apa dah, gitu. Tapi kalau kita bisa membuat itu menjadi sesuatu yang kita yakini, itu terjadi. Oke ya Bu ya. Ya. Nah, jadi eh, sekarang bagaimana caranya melakukannya? Benar ya? Lakukanlah implementasi ke kebiasaan sukses. Namanya implementasi 14 jam kerja. 14 jam kerja itu ngapain aja? Setiap hari 30 menit prospek. Bu Siti berpikir, oh saya harus prospek ya. Iyalah. Aduh lagi capek-capek. Iya prospek. Pak Jul lagi malas-malasan. Prospek. Bener ya. Pak Jul lagi nggak ada teman. Prospek. Sudah. Bener ya. Pokoknya paksa aja ibu prospek. Nanti prospek itu jadi kebiasaan lagi. Nah setiap kali prospekan, ibu foto selfie sendiri. Cekrek, bawa ke grup. Bu Aini juga begitu. Prospek, cekrek, bawa ke grup. Saya lagi prospek Mbak ini. Keluhan ini. Closing. Nah gitu. Doakan aja closing. Bener ya? Bu Susnul juga begitu, Pak Arif juga begitu. Foto cekrek, bawa ke grup. Nanti grupnya auranya positif nggak? Kalau grupnya auranya positif, mulai nggak? Itu akan ada closingan. Tapi kalau grupnya isinya adalah curhat melulu. Bener ya? Grupnya kalau sudah ketemu, Pak, ini kok kayaknya cicilan bulan ini masih agak berat, ini saya bayar. Nah yang ada cuma cicilan aja. Karena Anda berpikir cicilan, maka Tuhan membuat cicilan Anda tambah besar. Tapi kalau Anda berpikir, Tuhan, terima kasih Tuhan, rezekinya datang dari segala arah. Ketemu Bu Siti, semangatnya adalah Bu Siti, yuk kita gas. Kita harus sukses Bu Siti. Apapun caranya, kita harus jadi di Powoi. Kira-kira kalau downline-nya ngomong begitu sama Bu Siti semangat nggak? Semangat lah. Tanpa semangat, benar ya? Jadi tolong kalau ke Bu Siti, jangan banyak-banyak dibawain masalah. Lebih bagus datang ke Bu Siti, banyak-banyak dikasih closingan. Jadi dia happy dah. Benar ya? Oke ya. Nah, jadi lakukan implementasi kebiasaan eh, apa prospek. Prospek itu bukan cuma nerapi orang, please jangan. Ingat kalau Anda datang ke orang, saran saya adalah lakukan yang namanya demo alat. Pak, saya hari ini melakukan demo alat. Saya akan pakaikan elektropadnya, saya taruh di sini, Pak. Ini namanya titik meridian yang di punggung atas. Fungsinya adalah untuk kolesterol. Saya pasangkan yang laser itu di leher Bapak dulu. Harusnya laser ini masuk ke hidung kiri. Karena setiap orang pasti punya problem kesehatan darah. Pengentalan darah,
sampah darah, ya kan? Sementara saya taruhnya di leher, tapi besok kalau Bapak sudah punya alat, masukkan di hidung, itu yang terbaik. Jadi bukan datang ke orang, Pak sini saya elus. Jangan. Datang ke orang fungsinya adalah untuk demo alat. Itu yang harus Anda lakukan. Dapat ya? Tapi kalau Ya. terpaksa banget silakan dielus, tapi jangan semua orang dielus. Karena apa? Kalau Anda terus elus dia, dia berpikir apa? Oh, kok enak ya? Di terapi sama Bu Siti, kok enak ya? Benar ya? Nah, begitu Bu Siti bilang dia untuk memiliki alat, dia bilang apa? Bu Siti, mending Bu Siti aja yang sering ke sini. Nggak apa-apa, saya bayar 300.000 sekali Ibu datang ke sini. Goyah Ibu, benar ya? Oh iya, saya dibayar 300.000 ya setiap datang. Udahlah, kamu nggak usah beli aja alat. Sama saya aja terapi terus. Kan gitu jadinya. Benar ya? Tapi kan Ibu pebisnis. Di sini kita berupaya agar setiap orang punya alat. Itulah visinya. Bagaimana di setiap rumah ada alat. Itulah visinya, Bu. Lalu ketika orang berpikir alat ini mahal nggak? Simpel aja jawabannya. Bu, kalau besok, nah Ibu kan menurut Ibu ini mahal. Benar ya? Maaf, kalau ada orang yang kena serangan jantung, ya, lalu diminta 50 juta. Oke ya. Kira-kira 50 juta diusahakan nggak, Bu? Usahakan lah. Bu, diusahakan nggak 100 juta 1 minggu lagi harus operasi. Ya Dan harus. ini harus. Wajib. Oke. Wajib. Jadi kita ngomong gitu aja sama orang, Bu. Coba Ibu pikirkan. Hari ini Bu masih sehat. Dari kondisi sehat menjadi tidak sehat itu bisa dalam hitungan jam. Ada orang yang malamnya main tenis, tiba-tiba jam 4 pagi kena serangan jantung. Kenapa? Dia berpikir dia sehat olahraga, ternyata darahnya jelek. Oke ya. Nah, sekarang ada satu alat yang bisa membantu untuk membuat darah ibu terurai dengan baik lagi. Dan ini berarti bukan cuma buat ibu aja, ini juga buat keluarga ibu. Dan ini adalah investasi kesehatan. Tidak sholat. Dan Bapak hanya perlu mengeluarkan uang yang nggak terlalu banyak, hanya 10 juta dibanding 100 juta ketika terjadi risiko. Itulah yang harus Anda omongin. Jadi harga menjadi murah kalau value-nya dinaikkan. Harga menjadi murah kalau nilai dari produk kita ditinggikan gitu loh, ibu-ibu. Benar ya? Jadi yang harus Anda lakukan adalah pada saat Anda demo, tinggikanlah nilainya, value alat ini gitu loh. Jangan Anda bandingkan dengan, kalau saya dipijat kan, mijet-mijet cuma bayar 50.000. Kadang saya nggak bayar. Nah, berarti Anda ketemu orang yang mentalnya miskin. Orang yang mental miskin selalu mau minta, mau gratis. Benar ya? Jadi orang-orang seperti ini ya, udah ditinggalin aja gitu loh, cari yang lain. Oke ya. Nah, teman-teman seperti itulah proses yang nanti akan dilakukan. Saya hanya berharap dari Bu Siti, Bu Aini, dan Bu Kusnul, dan Bu Rika, tolong implementasi kerja dulu di grup, biar grupnya rame. Jangan sampai kalian nggak posting-posting, nanti ditanya, ini leader-leader saya nih kemana sih? Benar ya? Karena penting Anda kelihatan untuk melakukan itu akan dicontoh gitu. Anda lihat sendiri saya sebentar lagi Tristar nih, masih kerja nggak? Masih. Sebentar lagi Tristar, tapi masih implementasi terus. Kenapa? Ya karena bisnis ini adalah role modelnya adalah kita mesti melakukan. Oke ya? Ya, Oke, sip. Nah, sip. cuman karena waktu kita terbatas, ini sudah hampir 2 jam kita sharing. Jadi saya rasa itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Kiranya kita udah dapat lah poin-poinnya, benar ya? Buah ini dapat sesuatu ya? Dapat ya? Bu Siti dapat sesuatu nggak? Boleh dong Ibu sharing sedikit aja. Ya, saya sharing. Jadi mulai dari tadi saya mendengarkan sharing dari Bu Win, ya kan. Jadi pagi kalau bisa kita ini sering apa namanya lihat
atau mendengarkan quantum energy supaya kita setiap hari ada cas. Terus kemudian kita harus setelah itu kita berdoa. Katakanlah kita closing 1 PDP, 1 PMD hari ini. Setiap hari kita meminta, sekalipun belum dikabulkan, tapi tetap kita minta setiap hari untuk punya harapan 1 PMD, 1 PDP closing hari ini. Kemudian kita harus manajemen waktu 2 jam implementasi untuk kita di bisnis POHW, yaitu 30 menit kita harus prospek. Kemudian kita jangan lupa untuk unggah kegiatan kita baik di media sosial maupun di WhatsApp group. Terus TM bermanfaat itu kalau bisa kita datangnya untuk ngomong bahwa ini demo alat, dan jangan sering-sering kita elus-elus, tapi lebih baik kita banyak menjelaskan tentang manfaat alat ini. Kemudian motivasi dia untuk mempunyai alat 1 atau 2 alat itu di rumah mereka, seperti itu. Pak, begitu Pak Julia? Ya. Kemudian kita setiap hari apapun yang kita lakukan, kita tetap harus positif berpikir bahwa kita akan bisa sukses di bisnis ini. Seperti itu ya Pak ya. Oke, siap. Oke ya. Oke. Bu Aini, oke, idam aja, ikut aja Bu ya. Oke ya. Bu Aini semangat Bu, semangat. Itu mic-nya off Bu Aini, belum nggak bisa mengkonkan mungkin. Ya. Oke. Terakhir dari Bu Winas, ada yang Ibu sampaikan untuk Banyuwangi? Oke, sedikit dari saya Pak Jul ya. Untuk teman-teman Banyuwangi, Mbak Siti, Bu Husnul, Bu Aini, Bu Rika, Pak Arif, Mbak Yuni, ya semua ya. Ayo semangat lagi gitu ya. Jadi kesuksesan kita tentu teman-teman udah tahu karena diri kita yang menginginkan gitu aja. Jadi sekuat apapun orang motivasi kita, kalau kita tidak mengizinkan diri kita tidak akan terjadi. Gitu. Ya. Itu yang saya rasakan selama ini gitu ya. Pokoknya jalani dengan ikhlas, biarkan Tuhan dan alam yang bekerja gitu. Jangan jadikan beban. Dan satu lagi yang membuat saya itu sadar akan diri untuk melakukan sesuatu itu jangan komplain intinya. Jadi apapun implementasi 14 jam, lakukan. Apa yang bisa dilakukan, walaupun saya istilahnya tidak semua saya bisa lakukan. Pak Jul tahu saya jam 2:30 Bali itu saya mesti jemput anak loh teman-teman. Gitu. Jarang saya bisa ikut meeting ke kantor sama Pak Jul gitu. Tapi saya usahakan ketika saya bisa saya pasti datang gitu. Tapi kalau nggak bisa ya saya nggak bisa ngomong apa juga. Yang jelas saya berusaha untuk melakukan implementasi 14 jam. Ketika itu benar-benar dilakukan, jangan komplain, jangan jadikan beban, jalani. Mas Tungkaro ada hasilnya, Bu. Gitu. Ya, ayo semangat kita. Pokoknya apa arahan dari CEO, apa yang Pak Jul omongkan selama ini itu benar semua. Itu tujuannya baik untuk kebaikan kita semua. Itu Pak Jul. Semoga teman-teman Banyuwangi juga bisa bangkit lagi semangatnya. Seperti ya saya sendiri menyemangati diri bagaimana keluar dari yang selama ini ngerasa diri down gitu ya. Saya berusaha untuk mencari apa sih yang membuat saya bisa lebih semangat lagi gitu. Sering-sering tonton yang positif intinya, akan bangkit nantinya gitu. Ya, oke. Oke, keren ya. Bu Winastuti adalah leader Banyuwangi gitu ya. Bu Siti founding leadernya ya bersama teman-teman yang eksis sampai saat ini. Poinnya bisnisnya udah benar, ya kan? Kemudian kegiatannya juga benar, ya kan? Kita tinggal melakukannya dengan benar itu aja. Melakukan dengan benar berarti ikut implementasi seperti yang saya tadi sharingkan. Saya rasa itu ya yang saya dapat sampaikan untuk sesi Zoom ini. Nanti Zoom sesi ini kita juga akan bagi ke teman-teman Banyuwangi. Nanti saya buatkan di YouTube
sehingga ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke ya. Bu Siti, Makasih Pak. saya rasa itu Bu Kusnul, Bu Aini, Ya. Pak Arif, dan Bu Winas yang luar biasa udah ikut sharing kita di sore hari ini. Kita akan review lagi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita lihat perkembangan Banyuwangi seperti apa. Harapannya Banyuwangi sudah banyak pecah telur lagi, pecah telur closing, closing, closing. Wah, seru banget tadi ya. Saya rasa itu yang saya dapat sampaikan dan kita tutup acara ini dengan Po Indonesia. Jaya. Sayur. Jayo, jayo, jayo. Thank you ya buat semua ya. Oke, terima Bye. kasih Bu Siti. Thank Selamat ulang you. tahun lagi Pak Jeng. Terima kasih. Ya, Thank oke, you. dadah.